Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang masih berpotensi terjadi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY masih dipengaruhi musim angin timuran, sehingga gelombang tinggi masih berpotensi terjadi, kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng. Berdasarkan model perakiraan tinggi gelombang di Stamet Tunggul Wulung, tinggi gelombang di perairan selatan Jabar DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY berpotensi mencapai 2,5-4 meter yang masuk kategori tinggi dan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung, kata dia. Tinggi gelombang diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran 4-6 meter atau masuk kategori sangat tinggi. Kami akan terus memantau perkembangannya karena pergerakannya sangat cepat, sehingga bisa jadi potensi gelombang sangat tinggi akan lebih cepat terjadi. Namun untuk saat ini masih berada di kisaran 2,5-4 meter, katanya. Teguh memperkirakan wilayah perairan selatan Jabar DIY maupun Samudra Hindia Selatan Jabar DIY memasuki musim angin baratan pada November-Desember ketika di belahan bumi selatan khususnya Australia mulai bermunculan pusat tekanan rendah maupun badai atau siklon tropis. Biasanya saat transisi dari musim angin timuran menuju angin baratan, tinggi gelombang relatif landai dan akan kembali mengalami peningkatan ketika telah memasuki musim angin baratan, jelasnya. Kendati demikian, ia mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan mewaspadai risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran karena kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Selanjutnya, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko kapal feri, serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Selain itu, bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar tetap selalu waspada. Bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai diimbau untuk tidak mandi atau bermain air di pantai terutama wilayah pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas karena gelombang tinggi dapat terjadi sewaktu-waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta wisatawan di pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mewaspadai dampak siklon tropis Noru yang berpotensi memicu tinggi gelombang laut hingga tanggal 30 September tahun 2022. Untuk perairan pantai masih landai tetapi untuk lepas pantai berjarak lebih kurang 5-7 km dari bibir pantai gelombangnya bisa mencapai 4-6 meter atau sangat tinggi, kata Kepala Kelompok Data Analisis Prakirawan BMKG Yogyakarta Romadi saat dihubungi di Yogyakarta. Romadi mengatakan kecepatan angin di dekat siklon tropis Noru yang saat ini sedang aktif di perairan Laut Filipina bagian barat mencapai 70 knot atau kurang lebih 130 km per jam. Siklon tropis Noru tersebut mempengaruhi pola angin terutama di wilayah selatan Jawa dengan kecepatan sangat tinggi mencapai 15 hingga 20 km per jam. Gelombang tinggi dipengaruhi kecepatan angin. Saat ini kecepatan angin sangat tinggi karena adanya siklon di perairan Filipina Barat dan kemudian ada tekanan rendah di barat Australia sangat mempengaruhi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa, ujar dia. Dengan kondisi gelombang laut itu, Romadi meminta para wisatawan yang beraktivitas di sepanjang pantai selatan DIY berhati-hati dengan selalu mengindahkan arahan dari petugas. Ia memperkirakan puncak gelombang tinggi tidak sepanjang waktu, namun pada jam tertentu antara pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami imbau bagi wisatawan sangat berhati-hati dalam bermain air di pantai selatan dan selalu mengindahkan informasi dari petugas, kata Romadi. Gelombang setinggi 4 meter mungkin terjadi di perairan Jogja.
Hal ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga meminta masyarakat untuk mewaspadai ancaman cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim juga akan terjadi, masyarakat perlu waspada karena cuaca ekstrim bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga angin puting beliung. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Warjono, mengatakan BMKG DIY memperkirakan akan muncul potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan kilat dan angin kencang. Potensi hujan terjadi di kota Jogja, Sleman, Gunung Kidul bagian utara, Bantul bagian utara, lalu Kulon Progo bagian utara dan sekitarnya. Hujan mungkin di kota Jogja, Sleman, Gunung Kidul bagian utara, Bantul bagian utara, Kulon Progo bagian utara dan sekitarnya. Kemudian potensi hujan terjadi di wilayah kota Jogja, Sleman, Gunung Kidul bagian utara, Bantul, Kulon Progo dan sekitarnya. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi ekstrim 3 hari ke depan, ucapnya. Dia menyampaikan kepada BMKG imbauan pemangku kepentingan serta masyarakat untuk memberikan penanganan serta kemungkinan terjadinya bencana. Banjir, longsor, pohon tumbang, sangat mungkin terjadi. Sedangkan masyarakat di pesisir juga dimintai waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Potensi gelombang tinggi antara 2,5 meter sampai 4 meter di perairan DIY untuk beberapa hari ke depan. Kepala Kelompok Forecaster BMKG YIA, Romadi, mengatakan awal musim penghujan di DIY diperkirakan akan terjadi. Masyarakat diminta untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar dengan merapikan pohon yang tinggi, membersihkan drainase untuk mengurangi terjadinya banjir, membuat sumur resapan, dan lainnya. Bila terjadi hujan jangan berteduh di bawah pohon, ujar dia. Menurutnya dalam 1 pekan ini, yang perlu diwaspadai adalah 2-3 hari ke depan.